Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis nomor 665. Hadis 665 dan selanjutnya ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak menerima zakat atau haram menerima zakat. Tapi boleh menerima hadiah. An Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin al-Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata, sesungguhnya zakat itu la tanbagi, tidak patut li ali Muhammadin, untuk keluarga Muhammad. Jadi tidak boleh. Alasannya karena itu adalah kotoran manusia. Di dalam kitab ini tidak disebutkan riwayatnya, tapi bersambung dengan riwayat yang kedua. Wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Dalam satu riwayat bahwasanya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal juga bagi keluarga Muhammad. Yang jadi pikiran kita adalah zakat itu adalah kotoran manusia. Yang dimaksud adalah bagi orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, itu adalah suatu kotoran. Artinya tidak layak dan tidak halal. Seperti halnya yang kita bahas pada kemarin, zakat itu untuk fakir, miskin. Setelah itu orang kaya boleh atau orang yang berkecukupan boleh. Tapi bukan karena fakir miskinnya, karena ia menjadi amil, karena zakat itu sudah beralih fungsi, dibeli ya oleh orang kaya, atau karena orang kaya itu sebagai mujahid yang berjuang di jalan Allah, atau karena orang itu terkena musibat sehingga dia tidak punya modal. Jadi modal yang ada itu habis, kemudian diberi modal. Kemudian karena orang itu punya potensi tapi tidak bisa punya modal. Beda. Kalau tadi itu kena musibat, dia sudah jalan usahanya. Kemudian karena orang miskin memberi hadiah kepada orang kaya. Itu hadiah, bukan zakat. Kemudian ditambahkan lagi untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di kita itu banyak orang yang mengaku keluarga Muhammad. Wallahu alam, ya, itu. Yang disebut dengan Habib, jamaknya Habaib. Walaupun ada orang yang mempersoalkan, geningan cenah beda. Da orang Arab mah marah rancung, mah ieu parangek. Kalau Habib itu kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Bukan Habibah, Syarifah. Ya. Syarifah. Jadi ada ketentuan di mereka itu kalau pihak laki-lakinya adalah Habib. Banyaknya Habaib atau Habib di kita itu karena banyak orang Arab yang menikah dengan orang Indonesia. Khususnya di daerah ya, Cipanas, Cianjur, Bogor, Purwakarta itu. Bahkan di daerah itu toko-toko juga ada bilingwa, dua bahasa, ya, dengan bahasa Arab, misalnya masrof itu artinya money changer, ada itu, restoran, mat'am, itu ada itu. Dan orang-orang Indonesia yang perempuannya dari bangsa Indonesia itu memakai cadar. Jadi kalau mau jelasnya Bapak jalan-jalan saja ke Taman Safari. Iya. Atau dapat apabila ada orang kasep kaya saya turunan Nabi ya puguh hoy atunya pasti. Jadi cucu kita jadi turunan Nabi. Itu banyak, bukan di sana saja. Bahkan ada kelompok-kelompok seperti Jupri. Nah itu satu kabilah turunan Nabi juga. As-Segab. As-Segab itu as-Sakopi. Nah, bahasa Sunda as-Sakopi teh. Jadi ada satu as-Sakopi di orang Mesir itu kof itu menjadi G dan nyebut reket oge reged. Nah, ya. Kemudian ada lagi Smith. Nah, itu terkenal ya. Ya. Kemudian Al-Katiri, At-Tamimi. Nah, kita tidak usah mengurus mereka benar dan tidaknya itu terserah. Tapi apabila memang mereka itu benar mengakui turunan Nabi Muhammad SAW, maka mereka haram menerima zakat. Itu saja. Ini zakat, oh saya mah ada Habib, gitu. Tapi beda lagi dengan di sesak gantung Habib Usman, itu mah nami. Habib Usman itu Ustadz Ketua Bazda Jawa Barat dulu, dan saya sekretarisnya, makanya saya tahu. Di sini ada Habib, nggak ada ya? Ada ya, bukan nama itu gelar gitu. Ada yang terkenal lagi Habib Kribo itu ya. Nah, pokoknya mah heran Habib keturunan Nabi, apapun dia itu akhlaknya itu tidak terlepas. Yang disebut keluarga Nabi ini pernah dibahas di Dewan Hizbah. Bagaimana dengan istrinya? Sebab yang banyak itu adalah keturunan beliau. Beliau itu punya putra putri ya, terutama dari Zainab. Itu punya anak cucu perempuan itu, Zainab itu. Jadi Rasul punya cucu perempuan dari Zainab. Ini ada di sini. Suaminya itu Al-As ya.
Dalam bab sholat ada di sini. Bahkan diasuh ku Rasulullah SAW. Malahan ketika Rasulullah SAW itu sholat digendong. Padahal tidak nangis, tidak apa-apa. Kemudian dari Fatimah. Dari Fatimah itu 2, Hasan dan Husain. Tapi yang terkenal Husain. Yang dianggap menurunkan Syiah itu adalah Husain. Alasannya apa? Karena Husain istrinya orang Iran, bukan Hasan. Kemudian yang kemarin-kemarin juga setiap tanggal 10 Muharram itu diperingati, sebab pada tanggal 10 Muharram itu Husain dibunuh di Karbala. Karena itu orang yang bela Husain dengan berteriak wah Husaina sambil memukul-mukul dengan rantai ke belakang gitu. Dan itu ada duri-durinya, kalau berdarah itu cinta Husain, bela Husain, dan mereka menganggap itu pahalanya besar. Padahal itu bukan dari ajaran Islam, walaupun dari cucu Nabi. Dan sebetulnya Husain sendiri tidak begitu. Artinya tidak mengajarkan hal-hal yang harus menyiksa diri. Bahkan karena bara api dikitu-kitunya, di mana teteh saya lihat itu. Dikitukun, nanti dibedol deui gitunya. Apa itu kosewan, bru itu luarna. Pernah lihat itu? Saya teh latihan masuk neraka. Jadi sampai Nabi Muhammad syariat Islam itu, walaupun dilakukan oleh cucunya, dan saya yakin cucunya tidak begitu, itu kadieuna we. Dan banyak orang-orang yang mengaku begitu. Jadi kemudian ayah Habib sumping ke bapak nyunkeun zakat haram. Bahkan memberikannya juga haram. Dalam riwayat Muslim ditegaskan lagi bahwasanya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak bagi keluarga Muhammad. Diriwayatkan pula dari oleh Imam Bukhari selanjutnya ya. An Jubair bin Mut'imin qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah a'taita Banil Muttalib min khumusin Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama Banu Al-Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Rawahu Bukhari. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata, saya berjalan bersama Utsman bin Affan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata atau kami berkata, ya Rasulullah, paduka Tuhan telah beri Bani Muttalib khumus. Khumus itu 1/5 dari ghanimah. Nanti disiapkan itu Al-Anfal ayat 41. Khumus Khaybar. Dan paduka tinggalkan kami. Jadi kami tidak diberi Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan itu. Padahal kami dengan mereka itu sederajat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Bani Muttalib dan Bani Hashim tidak lain melainkan keluarga yang satu. Satu keluarga. Ayatnya. Coba di awal. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ini ayat 1 juga coba dibaca. Ayat 1-nya surat Al-Anfal. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang yang beriman. Jadi dengan ayat ini jelas bahwa yang mendapat hak rampasan perang itu adalah 1/5 ya. 1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk Allah itu dibagikan kepada anak-anak yatim, miskin, ibnu sabil, dan yang 1/5 lagi atau di 1/5 itu untuk Dzawil Qurba ya, keluarga dekat Rasul. Nah, ini Dzawil Qurba itu keluarga dekat Rasul. Anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya berapa? 4/5. 4/5 itu bagikan untuk mujahid yang ikut perang. Mereka juga bertanya, untuk siapa ini? Tidak dibagikan semuanya. Ini untuk Allah dan Rasul-Nya. Keterangan. Ini hadisnya oleh Bukhari. Sabda Nabi itu maksudnya bahwa anak cucu Abdul Muthalib dan anak cucu Hasim itu satu keluarga. Mereka tidak boleh menerima zakat. Tetapi mereka berhak menerima 1/5 dari rampasan perang menurut surat Al-Anfal 41, yaitu mereka termasuk dalam perkataan Dzawil Qurba. Nah, tadi ada ya, Dzawil Qurba lillahi fa anna lillahi khumusahu walirrasuli wa bidzil qurba. Itu juga keluarga Nabi SAW yang beragama Islam. Adapun Mut'im dan Utsman yang disebut pada hadis di atas bukan dari Bani Hasim dan bukan dari Bani Muthalib. Jadi mereka boleh menerima zakat tetapi tidak boleh menerima 1/5 itu. Bani Muthalib dan Bani Hasim adalah dari anak cucu Abdi Manaf. Sedangkan Jubair bin Mut'im adalah dari anak cucu Naufal bin Abdi Manaf. Dan Utsman bin Affan adalah anak cucu dari Abdul Syamsin bin Abdi Manaf. Mereka berdua betul sederajat dengan Bani Hasim dan Bani Muthalib. Lantaran datuk mereka lah Abdul Manaf. Iya maka dah digambar Pak. Itu. Wah digambar gitu banyak. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab. Itu kakek yang kelima. Itu sampai Nabi Adam itunya. Sampai Nabi Ibrahim. Abdul Manaf itu punya anak. Di sini sebutkan anaknya ada berapa? Ada 3 di sini yang sebut sini, yaitu Naufal, Abdul Syamsin, oh iya, Hasim dan Muthalib, ada 4 di sini, laki-laki semuanya. Jadi yang kuat itu adalah turunan dari laki-laki. Jadi Abdul Manaf itu punya anak Naufal, Abdul Syamsin, Hasim, Muthalib. Nah, Muthalib dia bungsu. Muthalib dia. Dari Naufal itu menurunkan Mut'im, cucunya adalah
Jubair. Nah, set Abdul Manaf, tek. Nah, 4. Naufal, Abdul Samsin, Hashim, Muthalib. Ada kemungkinan Hashim di sini. Ya, Hashim itu lebih tua. Muthalib itu adiknya Hashim. Yang mewarisi kepemimpinan itu adalah Hashim. Hashim itu yang menguasai Mekah. Setelah Hashim adalah Muthalib. Tapi Muthalib ini menurunkan Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib saha? Kakek Nabi. Sebetulnya namanya bukan Abdul Muthalib, tapi Syaibah. Jadi bukan anak Abdul Muthalib ya. Ini Abdul Muthalib itu anak Hashim sebetulnya. Abdul Muthalib anak Hashim, tapi diurus oleh Muthalib. Hashim itu punya istri orang Madinah. Nah, ya kudu apa we tama. Ya daya bornya. Hashim itu punya istri orang Madinah. Jadi ketika mau ke Syam itu Yordan, ya, Yordan Palestina. Kan dagang. Nah, punya istri ditinggali ku Hashim itu. Wah, ini orang cerdas. Ini nikahi. Menurunkan namanya Syaibah. Tapi diurus di Madinah. Ketika Hashim meninggal, diganti kepemimpinan di Makkah itu oleh Muthalib. Tapi Muthalib sudah tua. Kemudian ketika pulang dari Syam, Muthalib membonceng Syaibah. Nah, dibonceng di belakang. Kemudian ketika datang ke Mekah diumumkan, ini anak Hashim. Tapi di keluarga itu, keluarga Abdul Samsin dan Naufal, utamanya dari Abdul Samsin, itu mah cenah bukan anak Hashim. Jadi sebut anak Hashim itu supaya nanti yang akan memimpin kota Makkah itu adalah Syaibah. Syaibah. Eta mah cenah Abdul Muthalib hamba sahaya Muthalib. Itu sebetulnya asalnya penghinaan Abdul Muthalib. Nah, kemudian kata Syaibah, biaslah disebut Abdul Muthalib oge gitu ya, diterima saja. Jadi asalnya penghinaan tapi diterima begitu. Nah, yang mendapat 1/5 itu adalah anak Hashim dan anak Muthalib. Kan sejajar teh. Naufal, Abdul Samsin dan Hashim, Abdul Samsin, Naufal dan Muthalib kan sejajar. Tapi Rasulullah menyatakan bahwa yang mendapatkan dawil kurba itu adalah Hashim. Sebab Rasulullah putra Abdullah, putra Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, jadinya turunan Rasul dan Muthalib itu yang mengurus Syaibah. Karena itu rumah Syaibah itu di Mekah. Kalau Bapak Ibu ke Mekah itu ada perpustakaan. Luka cenah. Abdi mendakan itu gitu terang. Nah, di sanalah Nabi Muhammad SAW lahir dan pintu masuk itu adalah pintu Abi Syaibah. Sok kadinya wae tah. Seperti halnya di Masjid Nabawi ada pintu Jibril. Nah, sebelah sini ya. Kalau sebelah sananya bertentangannya pintu, tapi pasti bapak-bapak, ibu-ibu mah percaya pintu rahmat. Babu rahmat iya gitu. Bahkan ketika saya ke sana jadi pembimbing, usaha cenah gitu. Tingali kita saksian ku sadayana, dia dipoto. Itu babu rahmat ada. Sini babu nisa sebab perempuan suka datang masuk ke masjid ke sana gitu. Ada lagi babu salam, tuh babu salam babu rahmat dekat ke sana. Yang babu salam di Masjidil Haram itu adalah babu Abi Syaibah. Jadi Rasulullah SAW ketika datang ke Mekah itu ke tempat rumahnya dulu, gitu.
Kemudian masuk Masjidil Haram itu ke Babus Salam ketika tawaf kudum. Tapi sekarang Babus Salamnya ditutup sebab berdesak-desakan orang di sana. Di kitu kan nomor 16 teh kapungkur mah. Aisyah ari pantau Masjidil Haram sabaraha? Sabaraha dari nomoran? 84. Air nyebatkan 104 sponsornya gitu. Tapi Babus Salamnya di bawah tapi di kaluhurkeun ayeuna mah. Itu babu Abi Saibah. Tah, Abi Saibah teh saha? Abdul Muthalib. Gitu kata Rasulullah teh. Ya kaitannya dengan Hasim dan Muthalib, tidak ada kaitan Naufal dan Abdul Syamsin. Dari Naufal itu lahirlah Mut'im. Dari Mut'im Jubair, jadi Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdi Manaf. Sedangkan Utsman bin Affan bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Nah, Utsman itu justru saudaraan dengan Muawiyah, dengan Umayyah. Sehingga Mekah itu ketika Rasulullah di Madinah dikuasai oleh Abu Sufyan bin Harb. Eta teh turunan Abdi Syamsin. Atas teh ya. Sehingga nanti ya ketika terjadi perebutan kekuasaan khilafah, maka yang berkuasa adalah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dari Bani Umayyah ini menurunkan ya itu Abu Sufyan. Kemudian ada lagi Muawiyah. Nah, Muawiyah punya anak, Zaid punya anak. Muawiyah 2 nah, gitu tah dirinya teh. Sebab itu saaki tapi teu akur. Yang menjadi masalah perebutan kekuasaan padahal tidak ada tulisannya. Tidak ada tulisannya. Tidak ada silsilah gitu tak, tidak. Tapi orang Arab mah Arab-apa. Itu kecerdasan orang Arab beda dengan orang Indonesia. Paling-paling orang Indonesia mah apaan teh? Bapak, aki, buyut teh aki bapak. Dan bapak akinya. Terus teh buyut teh aki bapak aki kadituna apa teh? Nah, itu. Aki. Tapi Nabi Muhammad hafal sampai Nabi Ibrahim. Itu. Apabila orang ingin tahu kecerdasannya, tanya saja siapa kamu. Terus kaluhur, bakal nyambung. Nah, kita kembali ke jalan yang lurus. Bahwa yang berhak menerima zakat adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Walaupun sejajar dengan Naufal dan Abdul Syamsin, nah, tapi itu tidak termasuk. Sebab dari Bani Hashim dan Bani Muthalib inilah lahir dari Bani Hashim, Abdul Muthalib melahirkan Abdullah melahirkan Nabi Muhammad. Nah, ini mengapa masuk Bani Muthalib? Sebab Bani Muthalib yang mengurus Abdul Muthalib. Pertanyaannya, apakah mau 1/5 dari ghanimah atau mau dari zakat? Di sini disebut Khaybar. Khaybar itu mencek urang mah tanah emas. Khaybar itu. Di kita tanah emas di mana? Di Lengkong. Lengkong. Punya tanah 4x4 bikin kamar. Wah. Itu. Ya, kos-kosan. Itu di Lengkong. Tanah emas itu. Yang asalnya tidak dilihat orang, sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk membeli tanah di sana dan membeli buat
Jika negeri mah henteu. Ya, karena ada itunya. Ya. Biasanya ada pabrik, ada mahasiswa, tapi kan karyawan dengan mahasiswa beda status. Mahasiswa mah ditebak sabaraha oge. Nah, itu yang sebut tanah emas. Ini tanah emas itu Khaybar. Khaybar itu dikuasai oleh Yahudi. Jadi orang Yahudi mah apa tanah yang bagus. Tanah yang bagus itu yang ada tanahnya, kan pasir di sana mah. Ada tanahnya, ada airnya. Kan di sana mah, di Arab mah bukan tanah, ke bawah itu batu itu. Batu. Sehingga apabila turun hujan itu, mun batu nak itu tah cai tanam didinya. Bahkan kalau ada tanah bisa ditanami. Itu Khaybar. Dan Khaybar itu tanah yang bagus untuk kurma. Ketika mereka berkhianat, diserang oleh kaum muslimin, bahkan beberapa hari mereka tidak keluar. Bahkan ada pengembala menyatakan, iya mah ada cenah sataun oge dikurung mah jadi masalah, sebab airnya ada di sana, kurma ada di sana. Kan orang Arab memakan kurma teh cukup, beda jeung urang. Lamun teu sangu mah candahar. Kemudian kata Rasulullah SAW, besok saya serahkan kepemimpinan perang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam hal itu, tapi Ali bin Abi Thalib sakit mata. Kemudian dengan air liur Rasulullah digitukan damang, kade urang mah teu meunang. Da ieu mah Rasul. Dan ternyata orang jelaskeun udah aya Khaybarnya di dieu teh siga parbut Khaybar itu. Nah, kemudian menggunakan manjanik. Jadi manjanik itu ketepel, tapi ketepeannya tina tangka korma. Di tangka korma dipranoikeun gitu. Eusina jami. Pan ini benteng. Itu tidak bisa ditembus benteng Khaybar teh. Eusina jami nate Ali bin Abi Thalib. Jadi emang kudu ti ditu dibuka nasi benteng eta teh. Itu namanya manjanik. Nah, bapak-bapak kinten-kinten siap teh jadi peluru ketepel manjanik. Nah, kemudian ada diikuti oleh beberapa orang, maka terbukalah dan orang-orang Khaybar kalau tidak salah itu dibunuh semuanya dan diusir. Itu dalam surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu 2 kali. Yang pertama zaman Rasul, yang kedua zaman Umar bin Khattab, orang Yahudi diusir dari Madinah. Tapi mereka sudah berhasil menanam kurma yang baik. Kurmanya kurma ajwa. Itulah yang disebut dengan kurma Rasul. Dan Rasul mah sanes tukang tani. Bukan tukang tani. Rasul mah tukang ngangon. Apa keneh kana domba. Ieu umurna sakitu, nu ieu mah cenah geus kolot. Nah, penyakitnya apa? Gitu kan Rasul mah tukang gitu. Nah, sedangkan orang Madinah suka bertani. Tapi ada pegawai-pegawai. Jadi Rasul henteu. Nah, itulah yang disebut dengan kurma Khaybar. Sampai terkenal lagu ya. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Cina gitu. Kata siapa tuh? Tuh. Yos. Wahai Khaybar maksudnya ke Yahudi. Khaybar ya Yahud. Jadi namun orang Yahudi ingat karena Khaybar teh aduh menyakitkan itu. Karena tanahnya bagus, subur, eleh. Karena itu Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad, tentara Muhammad saufa ya'ud akan kembali ke sana. Nah, sana sudah jadi masalah karena itu di bagian yang ke mana ya? Nah, di atas ya hadisnya. Wahai Rasulullah, engkau memberikan kepada Bani Muthalib 1/5 Khaybar. Jadi 1/5 itu ada. Umar bin Khattab juga dapat itu. Kita lihatnya ya mah tentang Khaybar mah nggoda ari hukumna pan atos. Pan urang teu jadi masalah. Keluarga Nabi sanes urang mah. Hah?
Ini bab wakaf, mana wakaf? Iya, halaman 410. Coba lihat 410. 410. Pemilepat tong nyalahkeun nya. Abdi nama emut nama Sembilan 52. Silahkan dibaca artinya coba. Hadis 952. Ya. Dari Ibnu Umar ia berkata, Umar dapat satu tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi pokok Khaybar ya. Sebab ada kaitannya dengan hadis tadi. Ya, terus. Lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat bermusyawarah ditentangnya. Tentang tetenya ada di bumi ayat ditentang teteh. Jadi emang. Terus tentangnya. Yaitu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat tanah di Khaybar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya daripadanya." Sabdanya. Top, hadis apanya bab wakaf ke bisi Ustaz nerangkan wakaf ke kali itu nah. Di sini saya menyebutkan kata Umar sendiri, saya belum pernah punya tanah seharga itu. Itu Khaybar. Ya begitu ya. Jadi Umar dapat bagian, nah kemudian di sana ada pohon kurma, pohon kurma teh diwakafkeun ku Umar teh. Saha we cenah nu kalaparan kadinya sok cenah. Atau orang yang punya hajat ala jual kurmanya sok hajatnya itu misalnya untuk mengobati anak dan sebagainya. Ternyata zaman Rasul nepika kitu di urang mah aya ieu buah diwakafkeun keur urang GWA misalna. Kayak lamun geus karolot arasak teh arala gitu disodakohkeun bagi orang yang memerlukan. Kira-kira kumaha? Tah eta masalahna eta kalakon Umarnya. Nah. Jadi saya berkata seperti itu karena ada hadis. Di sini ada Khaybar. Bahkan Umar sendiri menyatakan, saya tidak punya tanah yang sebagus ini. Karena itu saya akan wakafkan. Tah, mun urang moanya lebar atuh, batur mah hayang kadinya sampai Utsman bin Affan dan Jubair bin Mut'im juga mau, tapi Utsman kebagian dengan keluarganya gitu ya. Sampai datang pada Utsman bin Affan itu kan orang kaya. Orang kaya itu Utsman bin Affan. Sampai datang minta bagian untuk keluarga Abdi Syamsin. Karena nyalah hari perebutan tanah emas mah. Kita lanjutkan lagi. Hadis, wah ini harus tamat ya. 2 di pamong. An Abi Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala shadaqati fi Bani Makhzum faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha faqala la hatta atiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa as'alahu fa atahu fa sa'alahu faqala maula qaumi min anfusihim wa innaha la tahillu lana shadaqah rawahu Ahmad wassalasah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Abi Rafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengurus zakat dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi, seseorang itu bicara kepada Abi Rafi, temani aku, ishabni fa innaka tusibu minha, jika engkau menemani aku nanti kamu akan kebagian zakatnya. Sebab ini orang termasuk orang miskin.
Faqala kata Abi Rafi la hatta atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa as'alahu. Sampai saya lapor dulu kepada Nabi. Mun urang mah nya tong beja-beja sok we gitu. Tapi para sahabat mah kitu. Kayak cenah pawartos heula ka ustad. Wah, cenah itu. Maka bagian cenah itu. Fatahu kemudian datang kepada Rasulullah dan bertanya. Faqala kata Rasulullah maula qaumi min anfusihim. Maula satu kaum itu termasuk kaum mereka. Wa innaha la tahillu lana shadaqah. Tidak halal bagi kita zakat. Saya baca dari bahasa Arabnya. Sini kan tidak, sehingga saya pergi kepada Nabi dan bertanya kepadanya. Lalu ia datang dan bertanya kepadanya, maka sabdanya, maulah bagi satu kaum terhitung dari mereka. Dan sesungguhnya tidak halal zakat bagi kita. Maulah bagi satu kaum artinya orang yang dimerdekakan oleh seseorang dari kaum itu. Abu Rafi adalah orang yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Apabila zakat itu tidak halal bagi Nabi dan bagi keluarganya, maka tidak halal juga bagi maula Nabi SAW dan maula kaumnya. Orang yang diutus oleh Nabi sebagai pemungut zakat itu namanya Arqam bin dan Abu Rafi. Itu namanya Ibrahim atau Hurmuz. Jadi begini, ada Abu Rafi. Abu Rafi itu adalah mantan hamba sahaya. Hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah pada orang lain. Dikarenakan dimerdekakan oleh Rasulullah, maka itu keluarga Rasul. Sehingga hamba sahaya itu dapat menerima waris apabila memang seseorang, misalnya A, memerdekakan B, kemudian ketika A ini tidak punya ahli waris, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya ayah ibu, sehingga kersaha itu maka turun ke maula. Demikian juga maulanya apabila mati dan dia punya harta dan tidak punya sanak keluarga, maka yang memerdekakannya dapat. Dikarenakan Abu Rafi ini adalah yang dimerdekakan oleh Rasul, pada sebutnya keluarga dan dimerdekakan, maka kata Rasulullah halal ke orang maulah satu kaum itu dari kaumnya. Nampaknya Abu Rafi juga mau, tapi taruh-selanya gitu. Terus cenah ka ustad, cek ustad nanti, ada ustad menang sabaraha? Nah, gitu. Cincai jeung ustad gitu. Asobah. Pokoknya ada aya deui kadinya gitu. Tapi pada umumnya tidak. Sebab banyak orang yang berkeluarga. Saya pernah itu membagi waris di daerah Cijagra itu, aya Cijagra itu Cijaura ya anu caket di situ teh. Hartanya banyak. Jadi sudah dibagi oleh 2 orang ustad di sana. Nah, kemudian mereka itu manggil saya dengan Pak Aking aja teh. Kemudian saya tanya, ini sudah dibagi? Sudah, kieu cenah ustad bagianana teh. Tah ustad datang ngaharewos. Ustad cenah, kita sudah ambil 10%, tinggal ngabagikeun. Saha cenah kita teh? Nya urang cenah. Kita sudah diambil dulu 10%. Orang lain mah kitu teh. Siga hukum monyet. Ya. Kucing nu bermasalah gitu. Ditimbang ku monyet. Wah gede teuing cenah cokot dahar. Teunya teh. Kulantaran dicokot, ya gede cokot gitu. Eta teh pengacara. Maka mereka berkesan sama saya. Aduh hebat cenah Ustaz Ahmad teu kebagian waris. Jadi begini caranya. Kan ada suaminya, tidak punya anak dia tuh. Ada suaminya, ada saudaranya. Itu yang kebagian. Ari Ustaz sabar abdi mah ngitung wungkul cenah teh. Eta nasib Ustaz teh. Ngitung wungkul. Tapi saya di ongkosan ku Pak Aking. Teu bisa ieu cenah teh, teu bisa cincai cenah urang persis mah. Ieu dalieuna tah teh. Saya mah orang lain teh, tidak kebagian. Nah, di sini juga kata siapa? Kata Arqam, "Hayu cenah urang ngilu jeung saya meh kabagian cenah gitu."
Pan urang mah nya ngilu we gitu. Kebagian lauk nama cenah. An Salim ibni Abdullah ibni Umar an abihi anna Rasulullah sallam kana yu'ti Umar bin Khattab al-ata'a. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, Salim teh cucu Umar bin Khattab. Salim Abdullah bin Umar. Nah, dari bapaknya teh saha? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi Salim itu Salim itu tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah. Bahwa Rasulullah memberikan kepada Umar bin Khattab pemberian. Kata Umar bin Khattab, atihi afqara minni, berikan kepada orang yang lebih fakir dari aku. Tong ka abdi lah cenah pasikeun kasih anu yang lebih fakir daripada aku. Jadi Umar juga fakir. Fayaqulu khudhu fatamawalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sairin fakhudhu wa ma la fala tutbihu anfasaka fala tutbihu nafsaka, rawahu Muslim. Ambillah dan simpanlah atau sodakohkan harta itu. Atau di sini simpan teh bisa diartikan atau diproduktifkan gitu ya. Dan apa yang datang kepadamu dari harta apabila ada orang yang memberi kepadamu padahal engkau tidak mengharapkan dan tidak minta, ambil, terimalah. Tetapi selain itu jangan. Kalau kamu mengharapkan begitu kemudian diberi, nah itu mah entong. Jadi jangan berharap-harap. Nah, sedangkan di sini Umar sebetulnya bukan orang fakir. Katakan lebih fakir itu lebih memerlukan gitu. Tapi Rasulullah memberinya kepada Umar. Cenah tong abdi atuh tarima we heula gitu. Eta mah disodakohkeun, mau diterima, mau disimpan, mau digolangkeun silahkan. Tapi kamu jangan mengharapkan yang tidak halal. Siga zakat ya. Jika aya ieu pan aya nu pembagian zakat teh sekali ka ditu. Ngalieu ka ditu teh nu ngabagi zakat ngaliwat ka hareupeun imana ieu kitu. Eueuh nu mengko cenah. Aya aya oknum ustad. Nah cenah abdi teh kabagian cenah nya ti masjid pada deukeut. Ngaliwat ka ditu, ngaliwat siga anu ngabagi kurban. Dah sabab sadayana ieu ka husnudon piraku ustad diri itu teu kabagian teu GBA piraku teu GBA hiji teu kabagian teu GBA 2 henteu jadi ustad teu GBA ngalieu ka ditu itu mengharapkan ya jadi nya mbak sana tos meser arang deui haseupna tos dugi gitu. Ya demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.